Shalom Bapak Ibu sekalian, bersyukur pada hari ini kita kembali boleh mengadakan ibadah tengah pekan dan bersama-sama hadir ke hadirat Tuhan dengan memuji dan mendengarkan firman-Nya. Keadaan Indonesia dan dunia memang mengenai COVID-19 memang masih cukup tinggi, apalagi di Magelang yang juga masih tinggi. Akan tetapi bersyukur jika meski melalui online pada malam hari ini, kita pun masih diizinkan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita dan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan Engkau, dan juga kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, sehingga kiranya kami pun boleh dengan hati yang sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh dengan hati yang rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Tolong sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apapun yang akan kami dengarkan pada malam hari ini dan kami puji, itu boleh hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita datang ke hadirat Tuhan lebih jauh lagi, mari saya ingin mengajak kita semua untuk menyelidiki hati kita masing-masing terlebih dahulu. Apakah kita benar-benar sudah siap untuk memuji dan juga menyembah Tuhan? Atau masih ada hal-hal yang membuat kita saat ini justru kurang fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dan meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita sambil menyanyikan lagu Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita katakan bahwa kita rindu datang kepadanya dan kita ingin memberikan semua yang ada dalam hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita juga minta pada Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang indah dan seturut dengan karyanya dalam hidup kita. Mari kita katakan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Pada saat ini, saya ingin mengajak kita kembali menundukkan kepala kita dan kita berdoa sebelum memulai pembacaan firman kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Engkau. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami apa yang Tuhan ingin kami dengar, apa yang Tuhan ingin kami mengerti melalui firman ini. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, di balik keterbatasannya, kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu ini, sehingga kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu pun adalah kata-kata yang Tuhan ingin untuk kami dengar dan kami mengerti.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita dan membuka dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 18. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu sekalian simak dalam rumah masing-masing Alkitabnya. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sudah berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Injil Matius yang telah kita baca bersama-sama ini telah mengajarkan kepada setiap kita tentang 3 hal besar dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah memberi sedekah, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah berpuasa. Mengapa Matius mengawali nasihat-nasihatnya dengan ketiga hal ini? Dalam tradisi Yahudi, ini merupakan pilar utama yang dimana ini membuktikan kesalehan seseorang. Bahkan jika kita lihat sampai sekarang ini juga yang diajarkan kepada setiap kita. Untuk kita memberi, untuk kita berdoa, untuk kita berpuasa. Namun, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan semuanya itu ada hal-hal yang salah yang ditunjukkan di dalam Injil Matius ini, yaitu mereka ini adalah orang-orang munafik itu menunjukkan
atau melakukannya itu di depan publik. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan melakukan berdasarkan dari hati mereka, tetapi mereka melakukan itu hanya untuk pamer, hanya untuk dilihat bahwa mereka ini hidupnya saleh. Nah, akan tetapi hal itu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan tidak ingin setiap kita itu melakukan kesalehan kita itu untuk dipamerkan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya ingin mengajak setiap kita melihat satu persatu poin yang ada. Yang pertama adalah tentang memberi sedekah. Memberi sedekah apakah sesuatu hal yang salah untuk kita lakukan? Bukankah itu juga yang diajarkan kepada setiap kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal akan firman Tuhan? Memberi sedekah memang tidak pernah salah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana caranya dan apa tujuan kita memberi sedekah? Itu yang menjadi pertanyaan dan poin dasarnya. Jika cara kita itu memang kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, dan tujuan kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan, itulah yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui pada zaman ini, teknologi itu begitu cepat berkembang, begitu canggih, dan kita yang dulunya tidak bisa bertemu dengan orang yang jauh, pada saat ini kita bisa. Mungkin kita dulu ketika melakukan misi, kita harus datang ke tempat-tempat tersebut. Tapi dengan teknologi yang canggih ini, kita dipermudah. Dan banyak hal lainnya yang terjadi ketika kita menggunakan teknologi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena canggihnya teknologi ini, itu seringkali juga disalahgunakan oleh orang-orang. Jika kita tahu, terkadang ada orang-orang yang mereka itu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang di pinggir jalan mungkin, orang-orang yang sedang mengemis, atau orang-orang sedang berada di sebuah gubuk sederhana, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka memberi, tujuan mereka itu yang seringkali atau terkadang bisa dikatakan salah. Mungkin ketika awalnya mereka itu memberi dengan tulus, tetapi ketika hal itu menjadi viral, menjadi terkenal, akhirnya konten itu justru disalahgunakan. Mereka yang tadinya dengan tulus, akhirnya mencari sesuatu hal untuk supaya terkenal, supaya dilihat orang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi apakah ini berarti saya menyalahkan cara yang dipakai oleh orang-orang tersebut? Kita boleh Bapak Ibu sekalian, kita membantu, kemudian kita viralkan tapi ingat dengan tujuan supaya kita itu mengajak orang lain, orang percaya untuk mereka juga membantu, berpartisipasi dan melihat bahwa ini loh masih ada orang-orang yang butuh bantuan kita. Kembali lagi, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membuat kita terkenal. Nah, hal-hal demikian Bapak Ibu sekalian yang juga diingatkan oleh Matius di sini. Bahwa di ayatnya yang pertama dikatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kemudian dalam pasalnya yang ke-23 ayat yang kelima dikatakan bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Dalam hal ini kewajiban agama yang dimaksud adalah dalam hal memberi sedekah.
Matius mengingatkan kepada setiap kita agar kita jangan jatuh seperti orang-orang munafik, yaitu dengan sombongnya mereka pamer dengan apa yang sudah mereka lakukan. Karena mereka mungkin terlihat rajin untuk memberi sedekah orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi terkadang bahkan orang munafik ini, mereka itu melakukannya itu seringkali adalah bukan dari hati mereka. Mereka melakukannya karena agar dilihat orang. Mereka bukan melakukan dengan kasih, tetapi agar, nih loh, aku sudah berbuat baik. Nih loh, aku sudah melakukan kesalehan agamaku. Nah, kita diingatkan untuk tidak boleh melakukan hal itu. Ketika kita memberi, memberilah karena kita mengasihi mereka. Karena kita tahu mereka butuh. Karena mereka adalah saudara-saudara kita, anak-anak Allah. Kemudian juga di dalam hal berdoa, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal berdoa ini, seringkali juga kita ini berdoa, mungkin ada di antara kita yang berdoanya dengan bertele-tele, atau kita berdoa dengan panjang kali lebar gitu. Di ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-15 ini mengingatkan kepada setiap kita, orang-orang percaya, tentang bagaimana kita berdoa. Dikatakan sekali lagi bahwa janganlah berdoa seperti orang munafik di ayatnya yang ke-5. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan jalan raya. Jika kita lihat dalam tradisi Yahudi, memang ketika mereka berdoa, ketika itu adalah mereka dengan berdiri. Tetapi yang menjadi persoalannya di sini adalah bukan agar terlihat pamer bahwa mereka kelihatan saleh, sehingga mereka berdoa dengan berdiri di rumah ibadat dan seperti nih loh, aku nih loh berdoanya rajin, atau di tikungan jalan raya. Mungkin ada di antara kita ketika kita berada di jalan raya, ketemu dengan seseorang di jalan raya, mungkin kita mengajak orang untuk berdoa. Itu boleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan berarti ketika kita mengajak orang berdoa itu dengan, ya Tuhan, tolong Bapak ini, tolong Ibu ini, tolong saudara ini, tolong adik ini, dengan berteriak. Tetapi berdoalah bersama dengan dia, dengan keadaan bahwa saya dengan dia berbicara hati ke hati bersama dengan Tuhan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini memiliki privasi. Kita ini memiliki sesuatu hal yang bersifatnya pribadi. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk kita datang ke tempat pribadi kita berdoa kepada Bapa, kita katakan apa yang ingin kita katakan. Jika ada yang ingin menangis, menangislah di tempat itu. Jika ada yang ingin bernyanyi, bernyanyilah di tempat itu. Dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita ini datang sama Tuhan. Ini adalah hubungan saya dengan Tuhan. Dari hati ke hati bersama dengan Tuhan. Bukan agar dilihat orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita di rumah juga ketika kita berdoa gitu ya, kalau keadaan rumah rame, kadang kita justru terganggu. Ketika kita baru kusyuk ini berdoa, tiba-tiba anggota keluarga kita lari-lari, teriak-teriak atau apa. Kemudian fokus kita buyar. Nah, ini yang tidak diinginkan gitu. Atau kita berdoa tapi akhirnya tujuannya kembali lagi bukan untuk datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu di bagian ini juga dikatakan tentang bagaimana kita berdoa, yaitu to the point. Kalau di ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13 ini dikatakan tentang bagaimana kita berdoa
doa Bapa kami, ini menunjukkan bahwa doa yang to the point, yang Yesus ajarkan sendiri kepada setiap kita. Berdoalah seperti ini, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan to the point gitu. Kita nggak perlu bertele-tele seperti orang membuat puisi, orang membuat pidato. Karena apa? Karena Bapa kita itu yang di surga itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Hanya Bapa kita tuh ingin kita tuh ngomong sama Bapa kita di surga. Kemudian di ayat yang ke-14 sampai 15, ini juga mengingatkan setiap kita bahwa sebelum kita datang kepada Bapa, kita selidiki hati kita. Adakah kita marah atau bertengkar dengan orang-orang sekitar kita? Dengan saudara kita, dengan tetangga kita, atau lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan juga, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Begitu juga yang dikatakan di dalam ayat 14 sampai 15 ini, yaitu karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini menunjukkan bahwa kita tuh harusnya ada damai, kita berdamai dengan orang-orang gitu. Sama seperti yang dikatakan di dalam doa Bapa kami. Apa yang terjadi di surga itu harusnya terjadi di bumi. Di surga nggak mungkin ada pertengkaran dong, gitu. Jadi kita harus berdamai. Kita jangan seperti orang munafik yang bertele-tele, yang kita terlihat di depan publik untuk kita berdoa. Kemudian yang terakhir yaitu tentang hal berpuasa. Bapak Ibu sekalian pasti tahu dong apa itu berpuasa. Bahkan itu menjadi kata-kata yang umum yang dipakai oleh setiap kita orang percaya maupun oleh orang-orang di seberang kita, seperti contohnya adalah orang Islam yang sebentar lagi mereka juga akan berpuasa untuk merayakan Idul Fitri. Nah, hal ini yang kita juga perlu tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi dikatakan bahwa jangan seperti orang-orang munafik. Di dalam hal ini, orang-orang munafik ini mereka memperlihatkan muka mereka tuh seperti muram, seperti sedih, seperti lemes, dan lelah, dan lain sebagainya gitu. Untuk apa? Untuk mereka biar dilihat bahwa mereka sedang berpuasa. Mereka sedang menjalankan kesalehan agama mereka. Nah, pada zaman dulu itu bagaimana orang-orang ini melakukan hal itu? Apakah memang seperti terlihat lemes gini atau seperti pucatnya seperti apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada penafsir yang mengatakan bahwa pada saat itu orang-orang munafik ini untuk memperlihatkan agar muka mereka kelihatan muram, itu adalah dengan mereka menabur abu di kepala mereka, sehingga abu ini bisa menempel juga di pipi mereka, dan hal itu juga yang akhirnya membuat mereka seperti muram, seperti muka ini terasa seperti kasar, bahkan rusak gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian kena abu Merapi kan juga seperti itu kan, pasti kasar-kasar gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu melakukan hal itu. Ketika kita berpuasa, berpuasalah. Tetapi lebih daripada itu, kita diingatkan bahwa di ayatnya yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Agar apa? Ini menunjukkan bahwa ketika kita berpuasa, janganlah kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita berpuasa. Agar kita terlihat saleh. Kita nggak perlu menunjukkan itu, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak perlu menunjukkan hal-hal semuanya ini ke hadapan manusia. Karena di dalam hal memberi sedekah, di dalam hal berdoa, di dalam hal berpuasa,
Ini kalau kita perhatikan sekali lagi, itu dikatakan bahwa maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita nggak perlu mendapat balasan pengakuan dari orang-orang di dunia ini. Karena apa? Ketika kita melakukannya itu dari hati kita bersama dengan Bapa, Bapa itu melihat kok. Dan katakan membalasnya adalah kita akan mendapatkan upah yang besar, yang kekal, yang hanya bisa diberikan oleh Bapa kita di surga, yaitu kerajaan surga. Kita nggak perlu mendapatkan pengakuan dari manusia, karena itu hanya bersifat fana. Lakukanlah memberi bantuan, lakukanlah berdoa, lakukanlah berpuasa. Itu dengan hati yang benar-benar tersembunyi, cukup kita sama Tuhan yang tahu. Kita nggak perlu bertele-tele, kita nggak perlu menunjukkan ke orang-orang. Biarlah kiranya firman pada malam hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita nggak perlu khawatir akan pengakuan dari orang-orang apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan, Bapa kita di surga melihatnya. Bahkan di tempat tersembunyi yang orang tidak bisa lihat, Bapa kita melihatnya. Dan kita akan mendapatkan upah, yaitu janji keselamatan dan juga kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Bersyukur bagaimana kami boleh belajar sebagai orang beriman, orang percaya, kami harus bersikap seperti apa. Kami harus memberi dengan cara seperti apa, berdoa dengan cara seperti apa, bahkan berpuasa dengan seperti apa. Dan dengan tujuan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah firman ini terus mengingatkan kepada setiap kami, untuk kami melakukan semuanya ini bersama dengan Engkau. Dan kami meyakini bahwa ketika kami melakukan ini bersama dengan Engkau, meskipun tersembunyi dari hadapan orang, itu pun Engkau melihat kami. Apa yang kami lakukan, hati kami, pikiran kami, tujuan kami, melakukan semuanya itu. Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, untuk bangsa negara ini, untuk kota Magelang ini, tentang COVID-19. 2 tahun kami mengalaminya Tuhan, kami bergumul bersama di dalam COVID ini Tuhan. Tetapi biarlah jika pada malam hari ini kami datang sekali lagi memohon kepadamu Tuhan, jika Kau izinkan, biarlah virus ini pun boleh hilang dari dunia ini. Tetapi juga Tuhan, selain daripada itu juga ajar kami benar-benar bersatu hati untuk kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Dan juga pemerintah juga boleh sigap di dalam mengatasi COVID ini maupun efek-efek yang lainnya, baik perekonomian maupun kesehatan bagi setiap masyarakatnya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang mungkin pada saat ini kami memiliki pergumulan, kiranya Tuhan yang tilik hati kami, Tuhan yang tolong setiap kami, sehingga ketika kami menjalani semuanya itu, kami boleh tetap memiliki iman percaya kepadamu. Dan kami boleh belajar akan sesuatu hal yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Jadilah akan kehendak-Mu atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.